Jadi ngalamin dia di DAP. Tapi yang satu polisi, yang satu Pak Harton itu baik. Jangan BAP dulu, tahan aja dulu. Nah, kita bersabar berapa hari ini? Apa? Kita bersabar untuk berapa hari ini? Kita bisa BAP dulu. Tapi memang mau ikut itu kamu tadi. Kalau kita langsung benar itu kan nggak diizinin sama Lutika. Kalau ini jadi izin. Tapi aneh kan mau ngizininnya. Ya itu. Aneh, punya sifat jelek banget. Tadi ditarik Pak. Semua dulu. Hah? Kan 3 tahun di hujan angin. Kayak lampu Pak. Kayak kasut-kasut yang di atas itu lampu. Pas. Itu yang Lucky bilang nggak boleh, tapi ternyata di satu kali tarik. Bapak akan bersyukur sebagai Allah. Kami datang ke yang semalam. Dan Bapak bersyukur pujian bagi
Biarlah kemuliaan Allah turun atas setiap kita oleh firman Tuhan. Kita diingatkan, kita diajak, kita dibentuk agar semakin hari kita semakin segambar serupa dengan Bapa kita di surga. Thank you Jesus. Kemuliaan-Mu ya Allah turun atas kami, sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, bebas pribadi, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan dan menyerap apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Oke, salam. Kita masuk di dalam Keluaran, saudara. Keluaran pasal yang ke-17. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8 sampai yang ke-13. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, "Dilihatlah orang-orang dari kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikiannya Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan korban. Ya, amin. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, pertama mereka keluar dari Mesir. Mesir melambangkan dunia, kalau Firaun melambangkan iblis. Kemudian di dalam peperangan ini, ya, dikatakan pertama-tama orang Israel menyeberangi laut Teberau. Ketika menyeberangi laut Teberau, kita lihat orang Israel tidak berperang dengan orang Mesir atau dengan Firaun, tetapi Allah sendiri yang berperang kepada Firaun. Karena kalau kita lihat, orang Israel belum ada kekuatan sama sekali untuk berperang dengan orang Mesir pada waktu itu. Akhirnya Tuhan yang berperang menggantikan orang Israel. Nah, setelah itu mereka mulai memakan mana di dalam Keluaran 16 dikatakan mana. Setelah makan mana, mereka minum air yang keluar dari batu karang. Itu artinya setelah dibaptis, ya, keluar dari penjajahan dunia dan kekuasaan iblis, orang Israel itu harus makan mana. Setelah makan mana, minum air yang keluar dari batu karang. Itu melambangkan di dalam perjalanan bangsa Israel, seperti kita juga hari ini, supaya kita kuat jadi orang Kristen, kita harus membaca firman Tuhan dan berseru kepada Kristus untuk meminta air kehidupan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan mengatakan kepada perempuan Samaria, dikatakan, engkau kalau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi, dan akan keluar dari dalam tubuhmu air kehidupan, aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari tubuhmu, dari tubuh kita, dari kehidupan kita. Artinya orang Israel ketika minum air dari batu karang yang
keluar, yang dipukul oleh Musa itu, ya, yang dipukul oleh Musa itu pada waktu itu, itulah Roh Kudus, Roh Kudus yang akan mengalirkan air-air kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat begini, kalau ada orang Kristen setelah lama jadi orang Kristen, tidak pernah bersaksi tentang Tuhan, tidak pernah memberitakan Injil, berarti air kehidupannya tidak keluar. Aliran hidupnya tidak